kekuatan iman bagi kami bahwa setiap kami orang percaya tidak perlu takut apapun yang dunia terjadi. Kita punya Allah yang hebat, ya Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh melihat anak-anak sekolah minggu boleh datang di hadapan hadirat Bapa. Tuhan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadamu, sebab mereka lah yang akan memperoleh kerajaan surga. Sebab itu Tuhan, hamba-Mu datang ke hadapan Engkau, menyerahkan semua anak-anak-Mu, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Izinkanlah hamba-Mu memberkati setiap anak-anak-Mu. Kami perlu Roh Kudus Tuhan untuk hadir Tuhan, sehingga anak-anak boleh memiliki kerinduan, ya Tuhan, akan Engkau dari sejak kecil Tuhan. Bahkan dia memperoleh roh yang takut akan Tuhan, hormat kepada orang tua. Dan kami percaya pengurapan Roh Kudus Tuhan akan hadir, seperti Tuhan mengurapi Daud Tuhan. Pada waktu masih muda, mukanya kemerah-merahan Tuhan, tanda ketulusan. Dan pada saat itu Nabi Samuel mengurapi. Kami percaya anak-anak ini akan diberkati oleh tangan Tuhan sendiri, sehingga masa ke depan Tuhan, remaja pemuda menjadi orang yang setia sampai pada akhirnya. Sebab itu izinkan hamba-Mu, ya Bapa, memberkati anak-anak. Bapak, turunkanlah berkat-Mu, ya Tuhan. Mari kita akan dukung jemaat Tuhan untuk berkati anak. Dalam nama Bapa dan kuasa-Mu terus hadir, ya Bapa. Roh Kudus, nyatakan kuasa-Mu seperti Tuhan menyatakan kuasa-Nya kepada Daud. Roh akan terus beracara Tuhan selama hidupnya, ya Tuhan. Janji-janji Allah akan dinyatakan sampai Tuhan pemuda dan sampai selanjutnya. Kami percaya kuasa-Mu bekerja mulai pagi hari ini bahkan seterusnya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Memberkati Bapak Daud, Ibu Santi yang membina anak-anak, bertambah-tambahkan jiwa-jiwa Tuhan, orang yang datang kepada Tuhan. Kami percaya apabila kami melakukan hal perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Tuhan, kami boleh melihat pekerjaan Tuhan akan dinyatakan di tempat ini, sehingga ruangan ini akan penuh dengan jiwa-jiwa. Dan kami percaya Tuhan, berkat bangsa-bangsa akan dinyatakan dari timur, utara, barat, selatan Tuhan. Mereka akan haus datang untuk mencari kebenaran. Terima kasih buat Roh Kudus. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, tetapi kami percaya punya Allah yang tidak pernah terbatas. Urapi kami semua supaya kami boleh merasakan Engkau hadir memimpin ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, salam, selamat pagi. Ya, tema minggu ini kita sudah dikasih tema oleh BPD, ya, setiap ibadah hari Minggu lepas hari Minggu ada topik-topik yang perlu disampaikan. Tetapi pagi hari ini judulnya adalah Kristus memberi kekuatan. Kita percaya kita punya Allah yang hebat, ya, di luar logika kita. Allah sanggup mengerjakan, ya, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita sanggup mengerjakan segala sesuatu yang paling indah di dalam hidup saudara.
Oleh sebab itu perjalanan keimanan kita tetap yakini bahwa kuasa Tuhan itu bekerja ya di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Saya ambil di dalam surat 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ke 5. Judul perikopnya adalah Kristus pemberi pengharapan. Pengharapan iman dan kasih. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yang 4, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa dan yang tidak cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara di dalam kekuatan Allah karena imanmu, ya. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Oh, luar biasa. Ayat-ayat firman Tuhan ini adalah janji dari Tuhan bagi setiap kami yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Percaya, ya, bukan percaya-percayaan, bukan, tetapi percaya dengan penuh keyakinan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat luar biasa. Secara cepat saja saudara-saudara, di dalam ayat-ayat ini ada beberapa makna atau pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama itu rahmat dan kebangkitan Kristus. Ayat ini memulai dengan memuji Allah karena rahmat-Nya yang memungkinkan kita dilahirkan kembali untuk hidup yang baru. Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati dianggap sebagai dasar dari keimanan kita. Jadi keimanan kita itu ditinjau dari sudut iman kita kepada Tuhan. Ya, kebangkitan Kristus. Dan yang kedua di sini ada warisan yang tidak ternoda. Orang-orang Kristen dijanjikan akan memiliki warisan, ya. Warisan yang bukan diberikan oleh orang tua kita, ya. Beberapa waktu istri saya, ya, karena orang tuanya sudah meninggal, maka warisan itu dibagi kepada anak-anaknya. Jumlahnya 8 orang dan istri saya kebagian, ya, anak yang pertama kebagian. Tetapi warisan itu sifatnya sementara, sekejap saja, punya uang hilang lagi, ya, saudara-saudara, ya. Tetapi warisan yang dijanjikan oleh Tuhan itu kekal, ya. Orang Kristen dijanjikan akan memiliki warisan yang tidak akan binasa, tidak ternoda, tidak tercemar oleh hal-hal yang lain, dan tidak pernah layu. Ini menunjukkan pada keselamatan dan hidup kekal yang Allah sediakan dan berikan kepada setiap orang percaya sebagai suatu anugerah. Karena itu, saudara-saudara, segala sesuatu kita percaya oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan, ya. Seringkali keluar dari kata-kata kita, ya, ucapan syukur kita, segala sesuatu karena anugerah dan kebaikan Tuhan, ya. Saudara, dan selanjutnya yang ketiga itu disimpan di dalam kerajaan surga. Kalau segala sesuatu disimpan oleh Allah sendiri, itu tidak akan ada yang merusakkan, ya. Saudara-saudara, warisan tersebut disimpan di surga menunjukkan kekekalan dan keamanan dari warisan tersebut. Dijaga, saudara-saudara, tidak usah takut. Kalau Tuhan berjanji saudara dan saya memperoleh keselamatan, itu pasti, ya. Sebab janji Tuhan itu tidak ada yang tidak digenapi oleh Tuhan. Di dalam Yosua 1 ayat 45 katakan, segala janji Tuhan yang baik itu dinyatakan kepada bangsa Israel. Tidak ada yang tidak direalisasikan, tetapi itu semua dinyatakan oleh Tuhan. Menunjukkan kekekalan dan keamanan dari warisan tersebut. Hal ini mencerminkan
iman Kristen. Dan yang keempat, dijaga oleh kekuatan Allah. Keselamatan yang diterima oleh orang-orang percaya dijaga dan dipelihara oleh kekuatan Allah, menunjukkan bahwa keberlanjutan iman kita dan keselamatan bukanlah hasil dari usaha manusia, ya, semata, melainkan karena kuasa Allah. Sesuai dengan pujian bahwa kuasanya, kekuatannya diberikan kepada setiap kita. Puji Tuhan. Step by step saja. Kalau orang tua menyampaikan firman Tuhan, saudara-saudara tenang, ya, sedikit demi sedikit, tetapi membuat daya pikir Bapak Ibu itu mengerti, ya, nggak usah buru-buru, jangan terganggu oleh karena waktu, ya sedikit ya, oleh waktu kita nggak apa-apa lah, ya, ibadah 1,5 jam atau 2 jam lebih 10 menit, ya oke saja, ya nggak apa-apa, ya jangan terlalu tegang, jangan terlalu gimana, kayak dosa nih, nggak usah, ya santai aja. Kita lihat TV aja nggak kerasa, 2 jam, ya apalagi lihat sinetron, ya lihat acara-acara yang memikat, ya tanpa terasa 2,5 jam, lama ya. Oleh sebab itu iman yang kelima, iman sebagai dasar keselamatan. Kalau kita percaya Tuhan, ya memiliki iman yang teguh, yang kokoh, itu akan memperoleh keselamatan. Janji Tuhan itu pasti, tidak mudah-mudahan, iya dan amin. Saudara-saudara, keselamatan ini diterima melalui iman. Iman yang merupakan dasar yang memungkinkan kita menerima keselamatan yang Allah sediakan. Bahagia saudara-saudara. Manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Sebab itu tubuh kita ini tidak bisa mewarisi kerajaan surga, kata Tuhan. Dalam tubuh ini ada duri dalam daging, ya, karena sudah jatuh ke dalam dosa, sudah diminta, ya, milik iblis ini, saudara-saudara, ya. Tubuh ini milik iblis. Sebab saudara-saudara, kedagingan ini adalah pertikaian, hawa nafsu, ya, amarah, ya. Kita harus matikan, ya, segala kedagingan ini. Tetapi iblis itu sampai ke liang kubur saja. Sudah aja, saudara-saudara. Itu yang diminta oleh iblis. Tetapi roh diberikan keselamatan kepada saudara. Roh jiwa saudara itu akan selamat kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu jangan khawatir menghadapi sekalipun ada beban, badai, ya. Sesuai dengan pujian, ada badai, ada tantangan hidup, persoalan yang menghimpit kita, mengintimidasi kita. Kita jangan takut. Kita punya Allah yang diberikan roh kepada kita itu lebih dahsyat, lebih besar. Masa depan kita sudah menjadi milik Tuhan, bukan milik dunia lagi. Sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, sudah menjadi milik daripada Bapa sendiri di dalam Yesus Kristus. Yang keenam, dinyatakan pada akhir zaman. Keselamatan ini akan dinyatakan sepenuhnya pada akhir zaman. Ini mengajarkan kepada kita untuk percaya bahwa keselamatan adalah suatu realita, ya, yang akan kita capai pada akhir zaman ini. Kerajaan Allah ini bukan nanti kita di surga, tetapi hari ini, kalau saudara memiliki damai sejahtera, itu adalah kerajaan Allah, ya, damai. Kerajaan Allah itu bukan soal makanan, minuman, tetapi sukacita dan damai sejahtera. Ya, di bumi ini kita adalah menikmati surga, ya, apalagi nanti, ya, kita berupa malaikat, ya, saudara-saudara, kita akan menikmati bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, secara keseluruhan ayat ini menekankan betapa pentingnya kebangkitan Kristus. Kalau Tuhan tidak bangkit, maka kita tidak akan mengalami keselamatan. Tetapi kita bersyukur, ya, Tuhan Yesus mati dan bangkit. Pada saat Tuhan Yesus bangkit, iblis ini kecolongan, saudara-saudara. Dikira Tuhan Yesus itu mati selama-lamanya, seperti nabi-nabi lain, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Daud,
ya semua mati. Tetapi Yesus bangkit lagi. Iblis kecolongan, dikira Yesus itu mati seperti nabi-nabi lain. Ternyata Yesus bangkit, mengalahkan kuasa maut. Maut dipatahkan, maut dikalahkan. Dan disitulah Roh Kudus bekerja. Ya, sampai hari ini Roh Kudus itu bekerja. Puji Tuhan. Dan memberikan dan menjaga keselamatan bagi kita orang-orang percaya. Ingat saudara-saudara, bahwa kita ini dipelihara oleh Tuhan. Setelah saya percaya sama Tuhan sampai hari ini tidak pernah kekurangan. Dulu waktu saya bertemu dengan istri saya, orang-orang mengejek saudara-saudara, jangan kawin sama pendeta, nanti makannya huut. Apa huut itu Pak? Huut itu dedak, ya, makanan ayam. Tetapi sampai hari ini istri saya bersaksi, tidak resesi, tetapi resepsi. Selalu makan ayam yang ya. Selalu makan ayam, bukan dedaknya. Ya, itu kata manusia. Ya, sampai hari ini saya sebagai hamba Tuhan diberkati saudara-saudara. Sebab kita punya Allah Jehovah Jireh yang menyediakan yang tidak ada menjadi ada. Luar biasa. Sekali lagi firman Allah mengajarkan bahwa iman adalah dasar yang memungkinkan dan memastikan ya bahwa saudara dan saya memperoleh warisan yang kekal yang Allah sediakan bagi kita orang percaya, tanah perjanjian. Kalau bangsa Israel dijanjikan untuk menerima tanah Kanaan ya, tanah perjanjian dari Tuhan yang penuh susu dan madu, kita juga disiapkan, yaitu saudara-saudara perjanjian, yaitu Yerusalem baru. Ya. Oleh sebab itu berbahagia, ya, saudara dan saya berbahagia memiliki Tuhan. Ya, segala sesuatu kita percaya. Pada zaman COVID kemarin sedikit saya juga nggak kalah bersaksi saudara-saudara dengan istri. Pada saat COVID orang tidak mau Pak keluar keluar rumah, takut. Ya, saudara-saudara, aduh, bagaimana ada jatah, saya sebagai pendeta ada jatah di Perwil 1 untuk menerima bagian sembako. Kata anak saya, jangan diambil, biarlah buat mereka saja. Ya, takut. 400 pendeta yang meninggal waktu COVID tahun 2020, 2001, 2002. Tapi saya sebetulnya nggak takut. Suatu waktu kehabisan saudara-saudara ya, beras di rumah itu habis. Ya. Saya kan tiap pagi bangun jam 4 ya, saya doa dengan istri, genjering aja saudara-saudara, nggak bisa, saya nggak bisa ini. Genjering Tuhan Yesus, tolong beras habis. Cuma itu aja sama Tuhan. Betul 1 jam kemudian Pak ada yang ngetuk. Ini rumahnya Pak Adi ya. Oh iya, ada apa? Ini ada berkat Pak, berkat beras. Ya, ada apa namanya minyak, ada gula dan lain sebagainya itu. Dikasih Tuhan 1 jam loh berdoa. Halewo saudara-saudara ya, enggak halewo. Doanya bukan tegang gitu, bukan. Tuhan Yesus beras habis gitu aja. Betul Tuhan. Dan anehnya saudara-saudara, bukan bulan itu saja, sampai COVID habis dikirim Bu Pak. Amin. Berkat luar biasa. Tiap bulan dapat. Saya katakan yang mengasihinya, yang mengasihinya juga Ibu Pendeta lagi. Bu, dari siapa ini berkat Bu? Dia katakan, Bapak nggak usah tahu. Ya, sebab orangnya tidak mau dikasih tahu gitu Pak. Ya udah, saya terima kasih aja Bu ya. Dipoto Pak, foto boleh dipoto ya. Puji Tuhan. Nah, itu tandanya pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu kita doa juga percaya sama Tuhan. Haleluya aja saudara-saudara ya. Tuhan Yesus tolong ya. Apa namanya? Kalau Yohanes itu nyender ya. Ya, kalau Yohanes itu nyender ya sama Tuhan Yesus sampai jantung deg-deg ketahuan sama Yohanes saking dekatnya. Nah, kita anak-anak Tuhan juga harus begitu, harus dekat sama Tuhan Yesus. Itu Bapak kita.
Kita harus ogohan ya sama Tuhan. Puji Tuhan. Manja ya. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya, bagaimana jika Kristus tidak lahir ke dalam dunia? Ini pertanyaan. Tidak inkarnasi menjadi manusia. Dan bagaimana jika Kristus tidak mati bagi kita untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita? Bagaimana jika Kristus tidak bangkit? Ya. Nah, apa yang akan terjadi pada akhir kehidupan manusia? Bisakah kita masuk dalam kerajaan surga? Tentu jawabannya tidak bisa, saudara-saudara ya. Bisakah kita memperoleh keselamatan yang kekal? Sebab dikatakan di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun ya selain di dalam Dia, sebab di kolong langit tidak ada nama lain yang olehnya manusia memperoleh keselamatan. Oleh sebab itu kita harus bangga punya Yesus. Ya, Yesus itu dahsyat, saudara-saudara. Di dunia kita bahagia, apalagi nanti di surga. Tantangan boleh datang, intimidasi, godaan boleh datang, ya, tetapi kita percaya Tuhan siapkan dan kita akan menjadi pemenang-pemenang. Puji Tuhan, ya. Jadi tanpa Kristus maka tidak ada keselamatan. Tanpa Kristus tidak ada kekuatan dan pengharapan bagi manusia. Kita hidup dengan ketidakpastian. Kalau kita tidak punya Tuhan itu, wah, saudara-saudara, bagaimana ya? Tidak ada kepastian, tetapi kita percaya kita punya Yesus yang sangat luar biasa ya. Keluar dari lidah bibir kita, oh Tuhan. Tiap pagi kalau saya bangun ya dengan Pak Daud, dengan Bu Santi, tiap hari ya, saudara-saudara, dari sejak dulu ya, dari sejak kecil saya, saudara-saudara, dari umur 7 tahun saya sudah masuk ruang gereja. Sekalipun adik papa saya berdoa, saya tiduran di gereja ya. Tetapi puji Tuhan, Dia memberikan motivasi sampai hari ini, tidak mau meninggalkan kebaktian ya. Jangan meninggalkan kebaktian, jangan meninggalkan doa ya. Kita pagi-pagi minta apapun, kata Tuhan, silakan. Tetapi pada waktu tidur ya jangan lupa kita mengucap syukur. Kadang-kala kalau saya capek, duduk saja ya mau tidur, istri saya seringkali menegur, Papi kan suka bilang begitu, ucap syukur dulu, sebentar lagi gitu ya. Karena sudah ngantuk, gak tahan, saudara-saudara. Tetapi udah malu masa ditegur sama istri, akhirnya ya ucap syukur sama Tuhan, ya luar biasa. Jadi saudara-saudara, di sini tanpa Kristus tidak ada kekuatan dan pengharapan bagi manusia. Kita hidup dengan ketidakpastian. Kematian akan menjadi suatu yang sangat menakutkan, yang sangat mengerikan. Kita akan seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Ya. Pak Daud kalau tiap pagi suka kasih pantun, saudara-saudara, luar biasa. Jadi berkat Pak. Aduh, saya nggak bisa pantun nggak bisa. Tetapi selalu menghibur. Pak Daud ini selalu menghibur, ya luar biasa. Dari sekian banyak anak-anak Tuhan dari Kelapa Gading, ya dari Bandung juga ikut doa pagi. Selalu terhibur sama Pak Daud. Luar biasa. Makasih Bapak pantunnya, luar biasa. Jadi kita akan seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Kita menjadi kebingungan dan tidak memiliki pengharapan dan kekuatan tanpa Tuhan, saudara-saudara. Ya, yang pasti kita tidak memiliki pegangan dan tidak memiliki kepastian. Karena itu semua kita membutuhkan Tuhan Yesus. Amin, saudara-saudara. Percaya Tuhan Yesus ya. Kita membutuhkan, sebab kita ini terbatas, saudara-saudara. Tetapi kita punya Allah yang tidak terbatas. Sebab itu jangan membatasi kuasa Allah yang bekerja di dalam hidup kita. Jadi tanpa Tuhan Yesus semuanya menjadi sia-sia. Melalui kebangkitan Kristus kita akan memiliki kekuatan dan pengharapan. Ya, saudara-saudara, kita memperoleh kekuatan.
pada waktu saya umur 50 tahun, saudara-saudara ya. Sekarang usia saya 74 tahun. Ya, nanti kalau 25 Desember ya, saya selalu didoakan Pak Bu sama Pak Rudin. Setiap ulang tahun istri saya, Bibi, ayo ada Pak Rudin doakan. Tanggal 25 ya Bapak. Iya betul Pak, 25. Wah, menjadi berkat katanya buat sedunia katanya. Saya lahir 25 Desember, saudara-saudara, puji Tuhan. Ini anugerah luar biasa. Nah, di sini saudara-saudara, melalui kebangkitan Kristus kita memiliki kekuatan dan pengharapan. Kristus menjadi alasan ya, sukacita kita, damai sejahtera, kekuatan dan pengharapan kita, sahabat kita yang setia. Oh, luar biasa. Dari dulu saudara-saudara, saya kan order obat ya, waktu muda ini order obat-obatan. Kalau naik motor itu kepala saya tuh kayak ada yang yang ngurapi, saudara-saudara, perjalanan ada yang ngurapi. Wah, sukacita. Kita punya Yesus itu sukacita nyata, saudara-saudara. Tantangan boleh datang, kebutuhan boleh datang, persoalan boleh datang, tetapi sukacita ini tidak pernah hilang. Damai sejahtera. Ini apa saudara-saudara? Ini Roh Kudus. Saya yakin saudara dan saya sudah dipenuhi dan diurapi oleh Roh Kudus. Ya, puji Tuhan. Ya, tak berkesudahan. Tiap pagi saya katakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya, rahmatnya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Wah, lega saudara-saudara ya. Tadinya, wah saudara-saudara, sekali-kali hati suka gundah gulana, tetapi kita perkatakan ya kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan terlepas daripada intimidasi, daripada kuasa iblis. Sebab peperangan kita bukan dengan darah dan daging, kata firman Tuhan, tetapi dengan ya roh-roh yang jahat, penguasa-penguasa teritorial ya. Sebab itu kita tengking dalam nama Yesus. Ya, jangan takut. Roh yang Tuhan berikan kepada kita itu lebih dahsyat, lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia. Wah, kalau saya ceritakan saudara-saudara ya, banyak kesaksianku. Saya sudah mau dibunuh sama dukun ya, saudara-saudara. Ya, diguna-guna Pak. Kalau di Banjar itu diguna-guna. Wah, disantet. Saya pernah Pak. Waduh, itu ada orang yang ngasih surat Pak, beradu dengan saya. Waduh, luar biasa ini orang. Wah, saya sebagai manusia, aduh Tuhan, apakah saya punya anak 3? Ini Pipi, Pani, Pebe masih ya, belum, yang laki belum lahir. Tuhan, apakah saya mau mati? Punya anak 3 Tuhan. Oh, sampai gitu. Puasa saudara-saudara, 3 minggu puasa. Ada ular di sini saudara-saudara. Menari-nari dalam perut. Darah Yesus, darah Yesus. Wah, saudara-saudara. Satu waktu mama saya itu pergi ke dukun, saudara-saudara. Cari dukun. Enggak berani. Dukun Banjar itu lebih hebat katanya. Kata dukun Cirebon, saudara-saudara. Enggak hebat. Aduh, enggak sanggup. Wah, saya doa sama Tuhan. Roh Kudus datang, usir dalam nama Yesus. Dukunnya mati. Dukunnya mati, saudara-saudara. Ya, dukunnya mati. Ya, dan orang yang mengguna-guna ini kayak ini, saudara-saudara, kayak linglung gitu ya. Saudara-saudara, wah, dengar kabar itu, dukun yang di Cirebon itu sampai datang saudara-saudara ke Banjar. Sampai datang, saya pengen tahu siapa yang mengalahkan dukun yang hebat ini di Banjar. Wah, dia datang, mampir ke rumah, ada foto Tuhan Yesus. Wah, jangan diganggu, kata dukun. Ini dukun saudara-saudara perempuan, pakai akar bahar, hitam juga, wasam saudara-saudara, serem. Dia lihat gambar Yesus, dia katakan, oh, Bapak ini pakai ilmu kesucian. Suruh dulu, nggak mau dia balik lagi, saudara-saudara, nggak mau dia balik lagi dari Cirebon. Dari Cirebon balik lagi. Wah, luar biasa. Takut. Ya. Nggak mau masuk, takut. Yang ada Yesus, saudara. Saudara kuat menghadapi apapun, ada Tuhan Yesus. Jadi, saudara-saudara, di sini Kristuslah yang menjadi alasan. Ya.
Ada 3 hal yang penting, saya cepat aja. Yang pertama, harapan hidup yang baru, yaitu ayat 3 tadi. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati pada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, jadi rasa syukur yang diungkapkan Petrus dalam ayat ini dilandasi oleh rahmat Tuhan yang memberikan kepada kita hidup yang kekal. Saudara harus percaya, kata-kata ini penuh kuasa, saudara. Ya, harusnya diamin. Amin. Ya, anak-anak Tuhan harus semangat ya. Amin. Ya. Jadi saudara-saudara, pengharapan hidup kekal dimulai dari kelahiran kembali. Kita tinggalkan hidup lama, kita berjalan bersama Yesus di dalam hidup yang baru. Jangan ingat-ingat lagi apapun ya kesalahan kita. Kita sudah berperkara melalui Tuhan Yesus. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, aku akan jadikan putih seperti salju. Dan jika dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadikan putih seperti bulu domba. Kita sudah dimeteraikan oleh Tuhan. Sebab itu, apapun tindakan kita yang lama, kita sudah dikubur bersama dengan Tuhan, dan kita jalani hidup bersama dengan Tuhan melalui kuasa kebangkitan Tuhan. Ya, luar biasa saudara-saudara. Jadi rasa syukur ini ya luar biasa. Pengharapan hidup kita dimulai dari kelahiran kembali dengan Kristus yang sudah dibangkitkan. Maka kita semua orang percaya memiliki kehidupan yang baru, ya luar biasa. Baru itu wajahnya seperti Daud, mimik mukanya harus kemerah-merahan, tanda ada sukacita, ada damai sejahtera. Sekalipun sudah umuran, ya kita percaya sinar Kristus dari setiap anak-anak Tuhan boleh menyinari, ya. Sebab itu kita sudah menjadi biji mata Allah. Jadi kelahiran kembali ya adalah karya Kristus. Menurut Injil Yohanes 3 ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dia adalah ini adalah tentang percakapan Yesus. Jadi pada waktu murid Tuhan ya, yang salah satunya adalah Nikodemus ya. Apa yang menjadi syarat utama seseorang untuk memperoleh kehidupan yang kekal? Yaitu Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi yang disebut juga orang Farisi. Ya, orang Farisi banyak pada saat itu. Tetapi ahli-ahli Taurat juga tidak percaya kepada itu. Tetapi Nikodemus ya dipanggil oleh Tuhan. Sebab itu kita percaya, jika Roh Kudus tidak menarik, jika Tuhan Yesus tidak menarik, tidak ada orang yang dapat datang kepada Tuhan. Tetapi saya merindukan ya di tempat ini banyak jiwa boleh diselamatkan. Kita tetap dukung di dalam doa ya, PI Cibubur Citraland ya, supaya jiwa-jiwa yang haus dan lapar boleh berdatangan untuk kursi-kursi yang masih kosong. Sebab satu jiwa pun beribu-ribu malaikat bersorak-sorai. Kita perlu doakan pekerjaan Tuhan ya, pekerjaan yang sangat mulia, yaitu melayani Tuhan. Bukan saja hamba-hamba Tuhan, tetapi setiap anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Kita harus yakin, minimal doakan hamba Tuhan ya, sebagai gembala Pak Daud sama Bu Santi, doakan. Saya berdoa supaya diberikan kekuatan, panjang umur, dipakai Tuhan terus di dalam pelayanan ya. Sekalipun banyak ya liku-liku kehidupan, perjalanannya pasti diberikan kekuatan oleh Tuhan dan banyak jiwa diselamatkan. Puji Tuhan. Jadi di sini banyak orang Farisi yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus diutus oleh Allah, tetapi Nikodemus datang kepada Yesus pada waktu malam berbicara. Ya, ini panggilan. Ya, anak-anak Tuhan kalau sudah dipanggil pasti percaya sama Tuhan. Yesus memerintahkan Nikodemus untuk bertobat dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dalam perbincangan mereka, Yesus langsung menghadapkan Nikodemus
dengan kebenaran. Ya, puji Tuhan. Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini ungkapan kelahiran kembali ini dapat diartikan sebagai kelahiran fisik. Ya, jadi dibaptis itu ada 3 macam, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama kita dibaptis air, yang kedua yaitu dibaptis yaitu oleh Roh, ya oleh firman, dan dibaptis oleh Roh Kudus. Oleh karena itu saudara-saudara, firman itu sebagai api yang menguji kita, ya kita diuji ya oleh api supaya kita benar-benar memiliki iman yang sejati, ya percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika orang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi kelahiran ungkapan kembali adalah diartikan sebagai baptisan air, melalui Roh, bahkan melalui firman. Ya, Nikodemus percaya kepada Yesus, percaya bahwa Yesus benar-benar guru yang diutus oleh Tuhan. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kelahiran kembali adalah karya Allah yang besar. Hal ini juga dikuatkan di dalam Yohanes 1 ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Dengan kata lain, kelahiran kembali merupakan karya Roh Kudus supaya kita mengalami kekuatan dan kemenangan. Ya, kita percaya saudara-saudara. Oh, saya belum berbicara ya, pada usia 50 tahun saudara-saudara, ini tenaga saya itu hilang. Ya kayak ada yang menyabut dalam tubuh tuh. Wah, aja. Kok jadi lemes saudara-saudara, nggak ada tenaga. Tetapi terus saya berdoa sama Tuhan. Terus sampai 6 bulan saudara-saudara lemes aja, nggak ada gairah. Tetapi setelah beberapa lama saya berdoa sama Tuhan, Tuhan beri kekuatan. Sampai hari ini Tuhan memberikan kekuatan. Ya, saudara-saudara bisa jalan-jalan ya saudara-saudara. Sekarang lagi diogok sama Tuhan ya. Oh, dimanja ya. Ini bahasa Sunda sih Pak. Tinggal nyorok Sunda semua. Diogok ya, dimanja sama Tuhan ya. Saya luar biasa saudara-saudara, tidak terbayangkan kebaikan Tuhan, luar biasa. Ya. Jadi saudara-saudara di sini, ya dengan kata lain, kelahiran kembali merupakan karya Roh Kudus supaya kita mengalami kekuatan. Nah, disitulah pada saat usia 50 ada kekuatan. Sampai hari ini saya jadi kuat saudara-saudara. Artinya tiap pagi jalan 1 jam Pak. 1 jam saya jalan-jalan. Kadang-kala istri saya juga ikut. Ya, jalan-jalan, habis jalan makan ya. Ada banyak saudara-saudara kita, Pak makan dulu Pak. Oh siap. Ya luar biasa. Ya, siap Pak. Kalau ada yang nawarin makan, oh, oke Pak, siap Pak. Saya makan terus sampai hari ini ya, puji Tuhan ya. Tetap kuat dan sehat karena kebaikan Tuhan. Luar biasa. Jadi yang kedua di sini memperoleh warisan. Tadi saya sudah bilang bahwa warisan ini warisan dunia ini hanya sifatnya sementara ya, tetapi Tuhan memberikan warisan. 1 Petrus 1 ayat 4, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yaitu ayat ini berbicara tentang warisan atau bagian yang diberikan Yesus kepada orang-orang percaya, yaitu milik pusaka ya. Milik pusaka yang kekal, yang tidak dapat binasa ya. Ayat ini menggambarkan bahwa warisan tersebut bersifat abadi, tidak tercemar dan tidak akan layu atau pudar. Milik pusaka ini disimpan di surga dan menjadi bagian dari janji Allah kepada saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan. Wah, luar biasa. Saudara akan dapat warisan ya. Warisan di bumi amat terlebih warisan di surga ya. Jangan ada seorang pun yang mengambil mahkotamu. Oleh sebab itu tetap berjaga-jaga di dalam doa. Jangan putus-putusnya kita berdoa kepada Tuhan.
Dalam perjanjian lama, dalam bahasa Yunani menunjukkan pada tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian, tanah yang diwariskan kepada bangsa Israel yang merupakan milik pusaka. Warisan yang kita peroleh adalah suatu yang tidak binasa. Tidak binasa, tidak bisa dihancurkan, tidak bisa diporak-porandakan oleh tangan manusia. Warisan kita juga adalah suatu yang tidak cemar dan tidak najis oleh dosa. Warisan ini tentu saja kita peroleh ketika kita masuk dalam kerajaan surga. Ya, warisan perjanjian baru tidak lagi membahas yaitu warisan jasmani. Ya, tidak. Tetapi melainkan warisan rohani. Warisan rohani jauh lebih baik untuk mengumpulkan harta di surga. Kita tidak menerima warisan sekarang di dunia ini. Harta warisan rohani adalah harta warisan yang paling berharga dibandingkan dengan warisan harta benda. Ya, Tuhan saja saudara-saudara, minta apapun, manja saja sama Tuhan. Tuhan Yesus tolong. Yang sakit saja, kalau kita sakit jangan, wah kalap, jangan. Punya Tuhan, panggil. Kita sudah diberi Roh Kudus. Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus tolong saya. Apapun saudara-saudara, Tuhan akan nyatakan segala permohonan doa saudara. Apabila kita sungguh-sungguh meminta, ya, dengan roh dan kebenaran kita memuji Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan itu. Apalagi barang-barang yang fana dunia saudara-saudara, ya, rumah, mobil dan lain sebagainya. Ya, kita puji Tuhan kalau Tuhan memberkati kita. Tetapi yang terlebih adalah punya warisan yang kekal dari Tuhan. Ya, luar biasa. Jadi saudara-saudara, warisan rohani jauh lebih baik, ya, untuk mengumpulkan harta di surga. Kayak anak sekolah minggu, ya. Kita tidak menerima warisan sekarang dunia. Harta warisan rohani adalah harta warisan yang paling berharga dibandingkan dengan warisan harta benda. Paulus memuji Timotius, ya, yang memiliki iman, ya, yang memiliki iman dari neneknya sudah percaya Tuhan Yesus, dan ibunya, ya, di sini Timotius di usia muda sudah sanggup tampil di depan dan menjadi teman sekerja Paulus di dalam melayani Tuhan. Ya, luar biasa. Jadi Timotius bisa sehebat itu karena menerima warisan rohani dari ibunya Eunike dan neneknya Lois. 2 Timotius 1 ayat 5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenek moyangmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ya, saya punya anak beriman, anak saya punya anak beriman lagi sama Tuhan, ya, dan semua melayani Tuhan. Itu puji Tuhan, anugerah ya luar biasa. Cucu udah berapa, Mi? 11, ya, luar biasa, sehat-sehat, gemuk-gemuk. Wah, ya. Oh, yang satu dari menikah di Amerika lagi, saudara. Wah, hebat ya, Amerika. Siapa yang pengen ke Amerika boleh. Ya, minta saja sama Tuhan. Minta saja sama Tuhan. Ya. Tuhan nanti kasih kesempatan, ya, kemana mau main-main, ya. Menikmati keluarga bersama, memiliki Tuhan, ya. Oleh karena itu suami istri itu harus saling mengasihi, saling menghormati. Maka Tuhan kirim berkat, ya. Kalau rumah tangga, ya, saudara-saudara, hidupnya rukun, ya, saling menghormati, ya, maka berkat dari surga turun, ya, kepada rumah tangga. Rumah tangga jadi bahagia, harmonis karena berkat Tuhan, ya, luar biasa, luar biasa. Warisan rohani yaitu iman atau pengenalan akan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, memberi teladan yang baik kepada anak-anak Tuhan. Jadi harus menjadi teladan yang baik. Puji Tuhan. Ini waktu mengejar terus. Yang terakhir yaitu dipelihara dalam kekuatan Allah. 1 Petrus 1 ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman.
Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kata dipelihara dipergunakan oleh Rasul Paulus merupakan istilah militer yang menunjukkan pada tindakan tentara yang berjaga kota, ya, dan benteng. Artinya Allah membentengi kita hari ini dan seterusnya, ya. Kita harus menjadi tentara-tentara, pejuang-pejuang doa, pejuang-pejuang rohani, ya. Maka Tuhan akan melindungi kita, ya. Secara status kita sudah diselamatkan dalam iman kepada Kristus, tetapi kita masih ada di dalam dunia ini. Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk masuk di dalam kerajaan Allah. Tapi kerajaan Allah itu sendiri kita boleh merasakan pada waktu kita masih hidup di dalam dunia ini. Jadi selama kita ada di dalam dunia, kita dimurnikan oleh Allah di dalam bentuk pengudusan. Dalam pengudusan ini kita akan mengalami banyak tantangan dan penderitaan. Ya, tidak enak-enak ya kita. Harus, istri saya tadi katakan harus bayar harga di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Yaitu apa? Doa, baca firman Tuhan, menjadi saksi. Ya, jangan jangan putus melayani. Terus melayani Tuhan. Kita sudah disediakan upah oleh Tuhan. Ya, luar biasa bahagia saudara-saudara kalau kita menurut firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 25, barang siapa meneliti hukum yang sempurna, maka kita akan bahagia baik di bumi maupun di surga. Luar biasa. Jadi Tuhan sedang mempersiapkan, yaitu di dalam kerajaan surga. Jadi dalam pengudusan ini kita akan mengalami banyak tantangan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7, bergembiralah akan hal ini, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, ya. Maksudnya semuanya ini adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus datang menyatakan diri. Jadi Rasul Petrus menyampaikan pesan penting ini, bagaimana kita dapat tumbuh di dalam iman, di dalam kemurnian iman kita, yaitu mengalami pengalaman-pengalaman yang sulit, ya. Maka kita akan diberikan kekuatan oleh Tuhan dan kemenangan, ya. Oleh sebab itu kalau kita ingin berkat gede, kita juga harus menghadapi, ya. Menghadapi dukun-dukun berani sama anak Tuhan, mati saudara-saudara, ya. Wah, luar biasa, ya. Mati gak tahan roh yang ada dalamnya. Ini pengalaman hidup, ya, luar biasa. Yang mungkin juga ada pengalaman-pengalaman hidup yang sekalipun orang lain tidak tahu, hanya saudara dengan Tuhan saja yang tahu. Sebab itu kita bersyukur senantiasa sama Tuhan, bahwa Tuhan yang kita puji adalah Tuhan yang baik. Maksud semuanya ini adalah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, ya. Jadi saudara-saudara, pesan penting ini bagaimana kita tumbuh dalam iman, dalam kemurnian iman melalui pengalaman yang sulit. Jadi Petrus mengatakan bahwa penderitaan yang kita alami adalah untuk menguji keaslian imanmu, sama seperti emas yang diuji. Ya, saudara-saudara, di sini iman kita diperkuat oleh Tuhan dan disempurnakan. Jadi di sini saudara-saudara, harapan yang tetap, meskipun kita mungkin mengalami penderitaan atau ujian, Rasul Petrus mengingatkan kita bahwa kita itu semua adalah sementara. Penderitaan dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan bagi saudara dan saya. Jadi kita harus sabar, ya. Nilai kesabaran ayat ini juga menekankan pentingnya kesabaran dan ketekunan di dalam menghadapi pencobaan. Sabar, saudara-saudara. Saya adalah orang yang nggak suka marah, saudara-saudara, ya. Nggak suka marah. Buat apa marah? Kalau lagi kecil anak-anak nangis, ya memang marah. Di situ saya diubah sama Tuhan jadi orang yang sabar. Ada apa-apa sabar, ya. Saudara-saudara, jangan terburu-buru emosi, ya, mengeluarkan kata-kata yang kurang berkenan. Tetapi tutup mulut, ya, kita sabar, ya. Sebab
kuasa Tuhan akan menyatakan itu semua kepada kita. Jadi Rasul Petrus mengatakan bahwa kita harus bersuka cita meskipun kita mengalami penderitaan, karena dalam penderitaan tersebut kita dapat memperoleh karakter yang kokoh. Ternyata kalau kita sabar, kita akan memperoleh karakter yang Tuhan beri. Apa sih karakter? Sifat-sifat Allah, buah roh. Ya. Buahnya satu, karakternya sifatnya 9. Buahnya satu, yaitu buah Roh Kudus. Sifat sabar, ya. Ya, saudara tahulah anak muda apa, ya, kesetiaan, kesabaran, kemurahan, kebaikan, penguasaan diri dan lain sebagainya. Luar biasa, itu harus ada dalam hidup. Jadi kemuliaan Allah ketika kita bertahan dan tetap setia di dalam iman di tengah cobaan, ini merupakan bagian dari rencana Allah untuk memurnikan iman kita. Jadi Allah punya rencana supaya iman kita lebih lagi dewasa, tidak seperti kanak-kanak tapi dewasa. Ya. Allah saudara-saudara memperkuat iman kita melalui kesungguhan hati. Oleh sebab itu, ya di sini bahwa di dalam 2 Tawarik 16 ayat 9 bahwa mata Tuhan itu menjelajah seluruh muka bumi. Kalau ada orang yang bersungguh hati, maka aku akan memberikan kekuatan. Ya, kita percaya saudara-saudara kuasa kemuliaan akan dinyatakan. Tuhan Yesus memberikan kekuatan yang baru kepada orang yang bersungguh hati kepadanya. Kekuatan Tuhan dapat kita temukan pada saat kita berdiam diri di hadapan Tuhan melalui doa. Dan melalui doa menyembah Tuhan, disitulah hadirat Tuhan bekerja, yang memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru, pencerahan yang baru, hikmat dari Tuhan diberikan. Ya, saya menyampaikan beberapa di Menara Doa Kelapa Gading bahwa Sadra, Daniel, Sadra, Mesa, Abednego ini diberikan hikmat 10 kali lebih pintar saudara-saudara dari orang-orang ahli Jambi pada saat itu. Wah, luar biasa. Kalau Tuhan sudah memberikan hikmat kepada Bapak Ibu saudara sekalian, saudara akan memperoleh rahasia-rahasia Tuhan akan dinyatakan, ya, yang membangun iman sehingga iman kita kuat dan kokoh kepada Tuhan. Begitu juga kita memuji dan menyembah, maka kita akan memperoleh kekuatan yang baru, sebab Tuhan bertahta di atas pujian. Wah, anak saya cingkrak saudara-saudara. Ya. Seringkali kalau saya pelayanan ke kampung saudara-saudara, ya, setelah menengok di Nusa Kambangan, pelayanan di sana, seringkali di Karangpucung itu satu paket, Pak. Ya, anak saya istri saya singa, saya sampai menyampaikan firman Tuhan itu di kampung saudara-saudara. Dan kebaktian bukan satu, wah ada lagi jam 1, ada lagi jam 3 terus, ya luar biasa. Waktu saya masih muda saudara-saudara, ya, sering ke kampung-kampung. Saya juga sampai anak saya Pipi ini menangis saudara-saudara. Kenapa Papi ini banyak sekali? Saya mau pulang ke Bandung, nggak ada yang ngantar. Jangan naik bus sendiri saudara-saudara. Sebab saya pelayanan orang mati, ya. Saya pelayanan orang mati harus melayani juga, ya. Jam 8 pagi itu harus melayani. Saya layani dulu. Kalau saya ngantar anak saya ke Bandung, saya nggak keburu, ya. Sampai ke kuburan, ya. Saudara-saudara, sampai menangis, aduh Papi terlalu terlalu. Pak Rubin juga kalau ada pelayanan katanya nggak diterima terus semuanya. Gitu, ya. Ungkapan, ya, sedikit kesal juga, ya, saudara-saudara. Dan wah, saudara-saudara kalau ke kampung naik mobil itu begini saudara-saudara. Wah, jingkrak. Cucu saya, anaknya Pipi itu, wah, hore. Wah, senang sekali, ya, kalau pelayanan itu. Luar biasa. Puji Tuhan, ya. Jadi saudara-saudara, begitu juga, ya, doa melalui pujian dan mendapat kekuatan pada saat kita baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, pahami itu firman Tuhan, dan lakukan itu firman Tuhan, maka sukacita Allah akan memenuhi kita. Jadi kesimpulannya, Kristus memberi kekuatan. Yang pertama, kita memiliki pengharapan yang baru. Yang kedua, memperoleh warisan yang kekal. Dan yang ketiga, kita dipelihara dalam kekuatan Allah.
Puji Tuhan, sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan kudus yang luar biasa. Kita akan menyanyikan satu pujian, telah kulihat bukti kasih terlalu besar, ya pujian. Renungkan firman Tuhan, saudara-saudara, kita mendapat kekuatan yang baru. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantianku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup mengenangkan-Mu. Angkat tangan saudara, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup mengenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya lewat pujian dan penyembahan, lewat kesaksian bahkan kebenaran firman-Mu, bahkan sebentar kami akan menerima perjamuan kudus Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua, supaya darah dan daging boleh bersatu di dalam kehidupan. Kami boleh memperoleh kekuatan yang baru dari Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Daud yang sebentar akan melayani firman Yesus. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Kami sungguh-sungguh boleh mengenang, merenungkan betapa baiknya Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bukti kasih-Mu,
kepada pengorbanan Kristus. Dia telah menebus kita dengan darah yang mahal. Dia mengasihi saudara dengan kasih-Nya yang kekal. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan untuk sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, supaya jemaat Tuhan selalu mengingat kasih Tuhan dan hidup senantiasa di dalam kasih. Amin. Perjamuan suci adalah pernyataan Allah kepada orang-orang berdosa. Kristus telah mati untuk keselamatan. Amin. Oleh karena itu, saudara-saudara kekasih, kita akan dengar firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dan 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti yang sudah dipecah-pecahkan adalah tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Kristus. Mari kita mengangkat air anggur di hadapan hadirat Tuhan lebih tinggi dari kepala. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus.